Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Berjumpa bersama saya Anggi Pradita dalam program acara kita Obrolan Kita. Pemirsa, Kota Palembang sebagai salah satu pusat perkotaan yang ada di Indonesia tentunya memiliki tantangan dan juga dinamika tertentu khusus dalam menangani kemiskinan ekstrim yang ada di tengah masyarakatnya. Nah, ini menjadi perhatian khusus bagi pemerintah daerah karena ini menyangkut tentang kesejahteraan masyarakatnya. Ada beberapa faktor penyebab seperti ketidaksetaraan secara ekonomi, kemudian juga kurangnya akses pendidikan, dan juga rendahnya akses terhadap layanan kesehatan yang menjadi penyebab utama kemiskinan ekstrim di wilayah ini. Nah, ini juga yang menyebabkan Dinas Sosial Kota Palembang sebagai yang berperan sebagai lembaga daerah yang memiliki tugas-tugas dan fungsi-fungsi tanggung jawab dalam menjalankan program-program kerja. Nah, hari ini kita akan membahas secara lebih detail dan lebih jauh mengenai peran Dinas Sosial Kota Palembang dalam upaya penanganan kemiskinan ekstrim. Saya sudah bersama dengan narasumber saya pada pagi hari ini, Ibu Haja Siti Fauzia, SPD MKes. Beliau merupakan Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Kota Palembang. Assalamualaikum Ibu Fauzia, sehat Ibu ya? Alhamdulillah Mbak Anggi. Oke, nah kita hari ini Bu mau ngobrol mengenai peran Dinas Sosial Kota Palembang khususnya ya. Tapi sebelum kita masuk ke dalam peran Dinas Sosial itu sendiri, dalam masyarakat pasti kita punya permasalahan-permasalahan sosial. Hari ini kita membahas salah satunya mengenai kemiskinan ekstrim yang ada khususnya di Kota Palembang. Sebetulnya yang saya ingin tanyakan di awal adalah apa indikator masyarakat, satu kelompok masyarakat ataupun juga keluarga itu masuk dalam kategori miskin ekstrim? Terima kasih Mbak Anggi. Di sini Ibu akan menyampaikan bahwa mendengar kata-kata ekstrim itu berarti kalau kita mendengar aja, oh orang itu ekstrim banget ya. Berarti sudah sangat jelek ya, di konotasi kita berpikir seperti itu. Jadi kalau yang namanya kemiskinan ekstrim itu dia sudah miskin, lebih miskin lagi. Artinya kalau miskin ekstrim itu nanti ada yang dikategorikan pada desil 1 adalah kerak-kerak kemiskinan. Jadi kalau kemiskinan saja dia sudah tidak mampu dalam memenuhi kehidupannya sehari-hari, nah ekstrim ini untuk pendapatannya per hari, per orang itu masih di bawah standar. Jadi kalau secara internasional masih di bawah 1,9 purchasing power parity. Artinya di bawah dari Rp11.571 per orang per hari. Bayangkan aja kalau saya punya penghasilan 9.000, maka langsung saya digolongkan sebagai yang miskin ekstrim. Seperti itu. Artinya sudah miskin ditambah lagi dari pendapatannya. Sedih ya? Jadi pendapatannya tuh sangat rendah sekali ya Bu ya? Artinya memang sudah dia terpuruk dalam hal tadi, baik kesehatan, pendidikan, kehidupannya kesehariannya, ditambah lagi untuk kebutuhan ekonomi, pendapatan per kapita per orang per harinya sudah di bawah standar betul. Oke, nah kalau untuk persentasenya sendiri kita lihat di Palembang, ditarik dari 2023 ini ke belakang, itu persentase kemiskinan ekstrimnya seberapa besar Bu? Pada tahun 2022 itu kita Kota Palembang mendapatkan data dari PMK ya, dari Bappenas melalui Bapeda. Itu untuk Kota Palembang ini penduduknya untuk yang miskin ekstrim adalah 33.839 kakak kepala keluarga yang tersebar di 18 kecamatan di 107 kelurahan ya. Kita untuk persentasenya yang terakhir pada tahun 2022, 2023 belum dirilis ini, menurut informasi adalah 3,29% yang terakhir. Tetapi kalau secara nasional, ya kemiskinan ekstrim ini sudah menurun menjadi sekarang 2,04% secara nasional. Nah, sekarang kalau melihat data yang segitu banyaknya ya, kalau kata orang Palembang 33 ribuan. 839. Kalau masuk ribuan itu masih jumlahnya termasuk banyak Bu? Apa dia di mana saja artinya tadi ya. Nah itu dilihat dari desil 1, artinya betul-betul yang kerak miskin yang paling terpuruk seperti itu. Nah Dinas Sosial sudah berupaya
Mbak Anggi ya. Kita sudah melakukan verifikasi validasi data dengan menyandingkan data-data yang tadi, data yang dari kemiskinan ekstrim tadi, yang 33 ribuan itu, dengan menyandingkan dengan DTKS kita, data terpadu kesejahteraan sosial, kita menyandingkan orang-orang yang sudah mendapat bantuan sosial dari pusat, baik itu PKH mungkin pernah dengar, atau BPNT, kita sudah melakukan verifikasi data, validasi data yang pertama kali Palembang, Dinas Sosial itu melaksanakannya kemarin di 2023 ini tadi ya. Itu kita sudah melakukan perval 12.812 KK. Jadi PR kita nanti di tahun depan kalau untuk menyelesaikan yang 33 ribuan tadi tinggal 10 ribuan. Karena apa? Di Inpres 4 tahun 2022 mengatakan kata Pak Presiden bahwa di tahun 2024 KE ini harus zero. Iya. Nah, pengentasan betul-betul hilang. Mulai kita berpikir, bisa nggak sih zero? Paling tidak 0,0% tapi 0,3. Artinya dia ada kata-kata nolnya itu tadi. Tapi yang paling penting itu memang penurunannya harus terlihat begitu ya, Bu ya. Jadi kalau sekarang kita melihat seluruh OPD di Kota Palembang ini melakukan atau melaksanakan atau membuat kegiatan, program kerja kegiatan mereka itu sudah mengarah pada pengentasan kemiskinan ekstrim ini. Untuk daerah yang paling banyak jumlah masyarakat atau kartu keluarga yang masuk kategori miskin ekstrim itu di mana? Ya, dari data P3KE, dari data kemiskinan ekstrim yang dari Bappenas tadi ya, kita mempunyai 3 kantong kemiskinan. Ya, yang pertama adalah Kertapati, yang kedua adalah Seberang Ulu 1, yang ketiga adalah Seberang Ulu 2. Ya, kalau saya sih mengatakan wajar. Karena apa, Mbak? Seberang itu seberang ya. Seberang itu kan akses yang orang maaf yang dari dusun-dusun, orang-orang mungkin dari daerah-daerah mana pintu masuknya kan seberang. Bukan yang ilir kami di sini. Kayak saya tinggal di Ilir Barat 1. Jarang lah orang dari luaran langsung tumplek ke Ilir Barat 1. Paling enggak mereka transit dulu ke Kertapati yang dekat. Nah, yang seperti ini kan, yang kita kadang-kadang untuk datanya pun kita tidak tahu. Nah, kemudian untuk kehidupan ekonominya apalagi. Secara visi dari Dinas Sosial Kota Palembang, tadi kan Ibu sudah sempat menyebutkan sedikit strategi utama yang diterapkan oleh Dinas Sosial Kota Palembang itu untuk percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim di wilayah Palembang khususnya itu apa saja, Bu? Iya, ada konsep 3 strategi ya yang dilakukan oleh Dinas Sosial, yaitu pertama pengurangan beban pengeluaran masyarakat itu, peningkatan pendapatan, kemudian pengurangan jumlah kantong-kantong kemiskinan. Gitu. Jadi memang secara visi sudah ada 3 poin penting yang sudah akan dilakukan begitu ya? Supaya kalau kita punya strategi tadi Mbak, kita terarah yang akan kita lakukan tadi. Nah kita masih akan bicara lebih lanjut ini Bu, mengenai peran dari Dinas Sosial. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan segera kembali setelah pariwara berikut ini. Menyoroti kecurangan. PTS ini bukan soal korupsi. Itu ditemukan, itu fakta yang ditemukan di lapangan. Menyuarakan keadilan. Melarikan diri melalui sungai. Wilayah tidak tersentuh oleh negara. Laporan mendalam dan eksklusif. Saya akan tunjukkan kepada Anda. Mario Dandi, rebutan perempuan, gimana Gen? AB Plus setiap minggu pukul 8 pagi di iNews. Ya pemirsa, masih bersama saya Anggi Pradita dalam program acara kita Obrolan Kito. Dan kita masih membahas mengenai peran Dinas Sosial Kota Palembang dalam upaya penanganan kemiskinan ekstrim bersama dengan Ibu Haja Siti Fauzia SPD MKes, Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Kota Palembang. Baik, Ibu, tadi kan kita sudah sempat membahas mengenai rancangan utama visi yang sudah dimiliki oleh Dinas Sosial Kota Palembang. Nah, untuk aksi-aksinya sendiri dalam bidang ekonominya, apakah sudah ada program-program yang disiapkan oleh Dinas Sosial Kota Palembang untuk menangani permasalahan kemiskinan ekstrim ini, Bu? Iya, makasih Mbak.
dalam pengentasan atau percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim ini, Dinas Sosial tentunya tidak sendiri ya. Jadi ini adalah PR dari seluruh organisasi perangkat daerah yang ada di Kota Palembang. Artinya Dinas Sosial juga wajib berkoordinasi dengan OPD lainnya. Ya. Salah satu upaya kita adalah selama ini sudah 2 tahun kedua ya, 1 tahun pertama Ibu baru masuk dan ini tahun kedua, kita sudah berkoordinasi dengan Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan, yaitu dalam upaya pendistribusian bantuan usaha ekonomi produktif. Ya, jadi artinya KPM, keluarga penerima manfaat yang sudah sesuai aturannya, sudah masuk di dalam DTKS tadi, kita berikan bantuan sesuai dengan jenis usahanya. Misalnya dia seorang penjual pempek atau sarapan pagi, maka kita mengusulkan proposalnya ke Dinas Sosial Provinsi untuk diberikan bantuan peralatan sesuai jenis usahanya tadi. Jadi artinya ini tidak diberikan bantuan dalam bentuk uang ya Mbak ya, tapi dalam bentuk barang. Nah ini salah satunya. Kemudian lagi misalnya untuk ke UMKM ya, kita berkoordinasi juga dengan Dinas Koperasi UKM Kota Palembang. Mereka meminta data kepada kita, data DTKS, siapa-siapa yang sudah masuk di DTKS untuk diberikan pelatihan. Seperti itu. Nah, itu yang sudah kita lakukan. Karena apa, Mbak? Kalau Dinas Sosial sendiri tidak bisa. Ada keterbatasan baik SDM ataupun yang jelas anggaran. Betul. Anggaran kita ini alhamdulillah sekarang membaik daripada sebelumnya. Apalagi zaman Covid kemarin, Tante, Bi Rona ya, betul, Cek Bi Rona Rona. ya, Cek Rona itu ya Allah terpuruk. Itu posisi Ibu masih di Dinas KB itu. Ya. Nah ini yang perlu kita soroti juga ya Bu ya, kalau untuk kita pernah mengalami pandemi COVID-19 di tahun 2020. Nah itu pengaruhnya seberapa besar Bu dalam kategori kemiskinan ekstrim ini, dan seperti apa Dinas Sosial Kota Palembang untuk melihatnya? Menyikapinya. Iya benar, kita mulai Cek Rona itu 2019 ya. 2019 ya, yang mulai memuncak 2020-an ya. Itu saya ingat waktu Ibu masih di Dinas KB. KB ini kan berhubungan dengan kehamilan, kelahiran, seperti itu ya. Di situ agak sempat sakit kepala Ibu dulu. Mungkin kalau diperiksa tensinya tinggi ya. Ini kayak mana? Sementara akses untuk ke pelayanan nggak bisa. Sulit, bukan nggak bisa ya. Karena di mana-mana ada Cek Rona tadi ya. Betul. Artinya pasti akan terjadi booming dong yang hamil. Nah, itu upaya kami kemarin bagaimana kita mengakses, menjanjikan kepada pelayanan kesehatan itu untuk supaya orang yang memang jatahnya harus KB ya, itu harus tepat waktu. Kalau enggak nanti positif dia hamil. Nah, begitu juga dengan Dinas Sosial. Kemarin saya mendengar selain anggaran dialihkan kepada untuk mengantisipasi dampak Cek Rona tadi itu kan. Nah, untuk keterbatasan ke lapangan memonitoring itu kan sulit. Karena ada keterbatasan kita yang PPKM tadi. Nah, ini tadi Dinas Sosial yang saya dengar cerita karena Ibu belum masuk di situ ya, ada memberikan bantuan dalam rangka Covid kemarin ya, memberikan bantuan kepada yang miskin baru. Karena bilang, efek dari Covid itu saya ya. bilang, apa sih dengan kasih saya misbar itu Bu Reni, miskin baru. Oke, Ibu kira gerimis bubar ya, miskin baru. Karena ternyata ada dampak dari Covid tadi, ada 82.150-an yang misbar. Jadi memang sudah ada miskin, ditambah Covid ada miskin baru. Nah itu kan sakit kepala juga. Jadi itu memang yang itu pengaruhnya juga besar ya Bu ya? Besar. Untuk Zaman itu, ya? itu masih kabitnya Bu Aprilita almarhumah ya, beliau sudah meninggal. Nah, jadi artinya apa? Urusan sosial ini berurusan dengan sebetulnya hidup mati manusia ya. Dari mulai dia lahir sampai dia meninggal, itu artinya perlindungan sosialnya ya. Pada saat Covid kemarin banyak yang sakit. Nah, bagaimana keberadaan untuk perlindungan sosial? Jaminan kesehatannya bagaimana? Nah, itu yang dari tidak Dinas Sosial mampu. seperti apa? KIS terlibat, Kartu Indonesia Sehat seperti itu, ya. Nah, jadi orang-orang yang memang maaf ini yang tidak mampu, ya,
hukumnya kan dia wajib menerima layanan kesehatan tadi, ya. Akses untuk layanan kesehatan harus dipermudah, ya. Jangan mentang-mentang dia tidak mampu atau kategori miskin maka dia tidak dilayani. Nah, bagaimana mereka untuk ke layanan kesehatan dengan tidak membayar? Masuklah kita bersama-sama Dinas Kesehatan untuk melengkapi dengan kartu Indonesia Sehatnya tadi. Nah, kemudian yang bekerja, seperti apa? misalnya yang bekerja, misalnya Mbak Anggi pegawai, begitu COVID tadi kena PHK, tidak mampu untuk membayar BPJS-nya, bisakah dia beralih ke KIS? Bisa. Sementara dia sudah nunggak loh, nggak bisa membayar ini, bisa nggak? Tetap bisa nggak dia mendapat layanan kesehatan melalui KIS itu? Bisa, seperti itu. Jadi dia dengan mengusulkan ke kita, ya, dalam hal ini ke MPP ya, kita ke Mall Pelayanan Publik itu kan ada dinas sosial tuh yang buka loketnya. Nah, mengusulkan dengan membawa kartu keluarga dan fotokopi KTP juga. Jadi masuk, dicek ya. Tapi tadi syaratnya ya harus NIK-nya online. Jadi harus padu padan datanya dengan Dukcapil. Betul. Seperti itu. Baik, nah tadi kita sudah membahas mengenai sisi ekonominya, kemudian juga kesehatan. Kalau dari bidang pendidikan, Ibu, Dinas Sosial Kota Palembang untuk memastikan akses pendidikan bagi anak-anak yang berasal dari keluarga miskin itu seperti apa? Ya, di pendidikan kita sudah mendengar PIP, Program Indonesia Pintar, ya, yaitu adanya KIP, ya. Jadi bagaimana supaya orang-orang yang tidak mampu, yang anaknya masih sekolah itu masih bisa berlanjut sekolahnya dengan tanpa dibebani pembayaran biaya sekolah. Mahal ya sekarang ini kan biaya sekolah, biaya pendidikan itu. Maka peran kita adalah membantu menentukan siapa penerima PIP tadi dengan telah melakukan triangulasi data. Jadi ada memadankan antara kita DTKS ya, kemudian mereka ada Dapodik ya, kemudian ada satu lagi data P3KI tadi. Benar nggak dia termasuk miskin ekstrim? Oh benar. Kemudian masuk nggak dia di DTKS? Masuk. Kemudian dia ada di daftar peserta didik, Dapodiknya ada. Ya, kita lakukan, kita cek. Kalau sudah mereka dapat memang ternyata di DTKS, kita Dinas Sosial mengeluarkan surat keterangan bahwa benar misalnya Sari ini adalah termasuk di DTKS ya. Kemudian kita membuatkan rekomnya itu tadi ke Dinas Pendidikan untuk dibuatkan KIP-nya. Nah, nanti saya akan bertanya lebih lanjut, Bu, mengenai DTKS ini seperti apa. Ya. Tapi pemirsa jangan kemana-mana, kami akan segera kembali setelah pariwara berikut ini. Saya Aiman Wicaksono. Saya akan mengupas tuntas malam ini. Saya mendapatkan kesempatan secara eksklusif. Bismillah, walaupun itu teman. 4 miliar dalam 1 jam itu nggak sulit. Betul. The Prime Show with Aiman, setiap Rabu pukul 8:30 malam. Saya Prabowo Revolusi, kita berbagi cerita. Rupanya konspirasi itu ini. Oh iya. Apakah jadi capres? Kita setuju. Sebetulnya saya ini untuk menjadi presiden, saya harus siap. Konspirasi Prabu, setiap Rabu pukul 9:30 malam. Pemirsa, masih di obrolan kita bersama saya Anggi Pradita dan juga Ibu Siti Fauzia. Kita masih berbincang mengenai peran Dinas Sosial Kota Palembang dalam upaya penanganan kemiskinan ekstrim. Baik, kita di segmen pertama dan kedua kita sudah membahas visi misi dan juga apa-apa saja yang sudah dilakukan oleh Dinas Sosial, ya Bu ya. Baik, kalau untuk langkah-langkah konkretnya, tadi kan salah satunya Ibu bicara mengenai aplikasi DTKS tadi ya. Seperti apa elaborasinya, bagaimana supaya masyarakat itu tahu mengenai aplikasi ini, Bu? Iya, terima kasih Mbak. Yang tadi saya katakan bahwa pada awalnya saya masuk di sini, di Dinas Sosial ini, mendengar kata-kata yang miris tadi ya, yang bahwa
banyak keluarga RT, ya, bibi RT, tante RT, om pemamangan, kalau saya ke lapangan tuh, ya. Jadi artinya maaf ini jelek betul RT itu di mata masyarakat image-nya, ya. Padahal tidak seperti itu, mungkin ada RT yang baik, ya. Nah itu tadi karena belum adanya pemahaman di masyarakat. Maka dari itu Kepala Dinas Sosial sekarang Pak Iksanul Akmal itu kita mempelajari, kebetulan kami masuk ke Dinsos ini dalam waktu hampir bersamaan, ya. Kita mempelajari ternyata ada loh Permensos 3 tahun 2011 itu, ya, bahwa di situ ada yang namanya musyawarah kelurahan yang selama ini belum kita laksanakan secara maksimal, ya, bahwa seluruh aparat di kelurahan itu melakukan rembuk, duduk bersama, ya, supaya untuk mengusulkan. Oh, sepertinya di situ dia belum masuk di DTKS, belum masuk di aplikasinya namanya SIG-NG, Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation. Nah, data yang di dalamnya itu yang namanya DTKS, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. Ya. Jadi bagaimana caranya supaya termasuk di dalam aplikasi dan menjadi DTKS tadi? Karena untuk menerima segala jenis bantuan itu KIS termasuk KIS harus masuk dalam DTKS. Jadi harga mati. Kalau kita NKRI harga mati, ya. Nah kalau untuk penerima bantuan tuh harga matinya dia masuk di DTKS. Karena kalau tidak kita menyalahi aturan. Jadi dia mengusulkan boleh melalui RT, ya, boleh datang sendiri atau seperti itu kan, datang ke kelurahan. Jadi artinya kita melengkapi persyaratan dengan data-data, oh benar dia ini tidak mampu, dilengkapi foto rumahnya, ya, kemudian kondisi di dalam rumahnya itu, ya, jangan nanti ada image yang salah lagi, oh iya rumah dia gedong, ya nggak bagus besar, tetapi lihat kalau kita mendata, lihat dong di dalam rumah gedong itu ada siapa, oh ternyata ada orang yang disabil, yang makan untuk hari-harinya diminta dengan tetangga, sementara dia tidak masuk di dalam DTKS. Wajib hukumnya untuk kita memasukkan dia di DTKS tadi melalui aplikasi tadi. Karena apa? Kalau sudah kita masukkan situ, nah kita sudah bisa memikirkan, oh nanti berarti kalau andai ada bantuan, paling tidak dia sudah punya KIS kalau dia sakit untuk kontrol, ya. Kemudian untuk kita dalam upaya pengentasan kemiskinan ekstrim tadi, kita bisa menetapkan siapa saja keluarga miskin ekstrim ini, sasarannya ini. Kita sudah tahu, kemudian kita punya data yang dibuktikan dengan berita acara di musyawarah kelurahan tadi, kemudian kita harusnya nantinya menyusun program kegiatan yang mengarah untuk tadi, ya. Jadi termasuk dengan pemutakhiran data. Nah, dan ini sebetulnya sudah kita lakukan kemarin, Mbak. Ya, kita sudah melakukan dengan dana yang seadanya karena memang belum dianggarkan secara maksimal. Dengan dana seadanya kita sudah melakukan pemutakhiran data yang by name dan by address, ya. Artinya kita sudah bisa melakukan bahwa oh dari sekian yang P3KE yang katanya 33 ribuan ini kota Palembang ini miskin ekstrim. Padahal perasaan kalau ditanya Palembang nak kemana? Aduh gawe. Ya, rasanya tidak ada miskin ya. Rasanya tidak mungkin lah misalnya kayak Mbak Anggi, tidak mungkin cuman duit 11.371 rupiah tidak dapat ya. Ngamen aja misalnya, satu kali ngamen 5.000. 3 kali ngamen sudah tidak ekstrim lagi. Tetapi kenapa datanya banyak? Nah, makanya kita sandingkan kemarin dan alhamdulillah PR kita di tahun depan tinggal sedikit. Mudah-mudahan kalau sekarang memang kita anggarkan untuk tahun depan secara khusus ya untuk operator. Kita punya operator. SDM Dinsos itu punya 106 operator. Kenapa 106 padahal kelurahan kita 107? Ada satu kelurahan yang tidak tergolong untuk DTKS ini. Kelurahan Komplek Pertamina Komperta. Kan orang Pertamina, nggak mungkin dong masuk di DTKS, seperti itu. Jadi ada adik-adik operator 106 orang ini yang membantu kita waktu melakukan perval data. Di tiap-tiap kecamatan ya? Di kecamatan yang tersebar di 18 kecamatan dan 106 kelurahan. Jadi kalau sudah melakukan perval tadi, kita sudah bisa menyusun instrumen perencanaan, apa yang akan kita lakukan selanjutnya. Kemudian kalau sudah kita lakukan itu, pasti kita akan memonitoring. Betul. Ya. Benar nggak kita melakukan perval data tadi? Benar nggak si Aminah itu miskin? Lakukan tepat sasaran atau tidak? Begitu, iya, Bu, ya? Yang selama ini katanya dia kayo, dia ini kok dapat bantuan. Nah sekarang kita sudah itu delete yang seperti itu. Dengan ini kita hapus, kita lakukan penghapusan sehingga nanti kita tepat sasaran. Karena jangan sampai begini Mbak Anggi, yang di depan mata memang jelas-jelas dia sudah miskin.
tidak kita berikan bantuan. Karena apa? Data kita yang belum sempurna tadi. Ya, tapi tadi saya katakan dinas sosial itu bukannya ini ya, malaikat ya yang bisa bekerja sendiri, tapi kami tetap harus perlu berkoordinasi dengan OPD yang lainnya. Mohon dibantu terutama dengan penganggaran ya. Kalau PR-nya banyak, cuannya sedikit, ya berarti terbatas juga gitu kami ya? melakukan. Nah, seperti Jadi itu. memang harus melibatkan semua pihak Iya, ya, Bu ya. melibatkan bahwa sebetulnya dinas sosial itu bukan OPD yang cak-cakan ya, tapi cukup harus bermakna ya. Artinya semua pimpinan terus memandang sangat perlu. Jangan pada saat pemberian anggaran bagi kue anggaran itu dinsos yang paling sedikit. Padahal pengeluarannya juga PR-nya banyak begitu kemarin ya. saya masuk kan agak-agak sedikit shock juga masuk di sini. Saya biasa dulu di dinas kesehatan, kemudian di dinas KB, kemarin itu ya Allah saya bilang PR-nya banyak, kuenya tadi sedikit sekali. Nah, tapi alhamdulillah Pak Kadin ini, Pak Ican ini berupaya semaksimal mungkin dan ada kenaikan anggaran dari tahun sebelumnya. Nah, tadi kan kita bicara perlu ada kerjasama baik dari pemerintah provinsi, pusat maupun juga daerah. Untuk pengentasan kemiskinan dari peran masyarakat sekitarnya sendiri seperti apa nih Bu? Ya, secara kasat mata yang Ibu lihat ya, bahwa sebetulnya masyarakat ini proaktif loh kalau kita berdayakan ya. Jadi artinya masyarakat ini pada saat kita melakukan verifikasi data di lapangan tuh mereka betul-betul membantu kita. Ada kontribusinya ya. Yang selama ini mereka juga belum paham. Tapi setelah kita melakukan musyawarah kelurahan di 106 kelurahan itu ya, yang itu swadayanya dari kelurahan ya, artinya kita tidak ada anggaran. Yang kemarin kami turun itu Rp0. Ya, artinya dari dipanggil oleh Pak Camat, dipanggil lurahnya, kita datang, saya sebagai narasumber dengan Kadin, itu ternyata masyarakat ini antusias bahwa mereka ingin meluruskan yang seperti apa sih yang dapat bantuan itu. Yang nah ini terakhir nih Bu, mungkin untuk masyarakat yang ada di rumah, seperti apa harapan dan juga mungkin himbauan dari Ibu Fauzia sendiri untuk masyarakat dalam mengatasi kemiskinan ekstrim khususnya yang ada di Palembang ini? Iya, kepada masyarakat saya berharap selaku orang yang duduk di dinas sosial adalah pada saat petugas operator ya di 106 kelurahan ini melaksanakan verifikasi data, tolong dibantu dengan menyatakan data yang sebenarnya. Artinya kalau seperti ini datanya maka katakan supaya nanti pendataannya akan konkret dan sempurna. Ya, kalau tidak akan mengulang lagi cerita lama, ya, bahwa kita ada pepatah mengatakan hanya orang bodoh yang mengulangi kesalahan yang sama, seperti itu. Jadi kami mohon nanti terutama di tahun 2024 ini pada saat kami melakukan pendataan tolong disupport dengan menyajikan data-data yang sebenarnya yang ada. Dan kami juga akan langsung memverifikasi, oh ini tidak betul data yang terdahulu akan kami hapus dari aplikasi. Seperti itu Mbak. Baik, nah bincang-bincang kita seru sekali hari ini Bu ya, tapi terima kasih Ibu Haja Siti Fauzia SPD MKes bincang-bincang kita hari ini. Dan pemirsa, semoga program-program upaya penanganan kemiskinan ekstrim ini dapat berjalan dengan baik, tepat sasaran dari Bu ya, dan juga dapat dipertanggungjawabkan sehingga nanti diharapkan mampu untuk mewujudkan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim di tahun 2024. Amin. Baiklah, saya Anggi Pradita pamit undur diri pemirsa, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Terima kasih, wabarakatuh. Ibu. Ya, sama-sama. Iya ya, sebelumnya ini kayak mau ujian Ibu tadi.